program studi yang ada di Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Di sini tentang visi misi. Nah, visi misi prodi fisika itu menjadi program studi yang unggul, bersaing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keunggulan sumber daya alam lokal Kalimantan Tengah di tingkat internasional pada tahun 2035. Ini visi program studi fisika. Dan misinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis ICT, kemudian menyelenggarakan penelitian yang berdaya saing di bidang fisika dan terapannya, berbasis sumber daya alam lokal Kalimantan Tengah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian berorientasi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan implementasi fisika dan terapan secara berkesinambungan. Selanjutnya, melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta pada bidang fisika dan terapan di tingkat nasional maupun internasional. Lanjut, lupa saya. Nah, keunggulan prodi fisika di sini, prodi fisika akan mengembangkan ilmu fisika berbasis lahan gambut tropika, daerah air sungai, serta sumber daya alam lokal Kalimantan Tengah. Nah, di sini sumber daya alam lokal Kalimantan secara fisika itu masih sangat luas. Mulai dari wilayah gambutnya, terus yang perbukitan, ini masih banyak yang perlu dikaji ya, baik nanti pemanfaatannya untuk apa. Selanjutnya, nah di sini prodi fisika juga melaksanakan kegiatan kerjasama berbagai mitra, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional ya. Di sini pendidikannya ada BSN, BNF di tingkat internasional, untuk nasional dan teknologi industri dan proses ITK, ULM, dan ITS, IP, dan juga ini admin berwenang di perusahaan di sini, dan PLN Kalimantan Selatan Tengah. Kemudian untuk penelitian di sini, kerjasama internasionalnya ada BSN, PS, terus Synchrotron Light Research Institute ini di Thailand, kemudian UNM Malang, IPB, ITS, Pakistan, ITK, UNM, dan DAM ini di penelitiannya ya. Kemudian pengabdiannya karena pengembangan keilmuan itu bagaimana aplikasi ke masyarakat, kita lebih banyak pemanfaatan di tingkat lokal. Meskipun juga beberapa ada di tingkat nasional ya. Nah, selanjutnya dosen fisika itu masih belum banyak, tetapi kita memiliki bidang keilmuan masing-masing ya. Mulai dari saya sendiri, Lukman Hakim, bidangnya fisika teori, kemudian Pak Madib Dirgantara dengan bidang energi terbarukan, Pak Budi Haryanto, bidang peminatannya fisika material, Bu Neni Kurniawati dengan bidang peminatan fisika instrumentasi, dan Pak John Wesley Manik dengan bidang peminatan fisika medis. Nah, selain dosen satu ini, meskipun dosennya baru 5, kita juga dosen pengajarnya itu juga selain dari fisika ada dari luar fisika. Seperti di sini ada Pak Gunarjo, Pak Suhartono, Pak Sega, Pak Andi, Pak Karel, Pak Damsik. Nah, setelah ini beberapa mata kuliah umum ada di sini. Nah, untuk mendukung
kegiatan pembelajaran, penelitian. Nah, di fisika juga memiliki sarana prasarana ruang kuliah, perpustakaan, puskom, dan ini lab yang sedang dibangun. Ke depan kita bisa mengakses ini di lab kampus tropika kayak sini. Nah, ini akan jadi pusat studi berbagai macam keilmuan bisa masuk sini untuk pengkajian gambut, tapi bisa dikembangkan untuk lainnya juga. Selanjutnya di sini prestasi mahasiswa ya, mulai dari tahun 2019, 2020, dan mulai 2019 di tingkat nasional juga sudah masuk di gravitasi 2019 di UNM. Di sini juara 2. Kemudian Onmipa 19 juga ini finalis ya di Andalas. Kemudian presentation wilayah lokal PKM ya di UPR sendiri. Dan yang saya ini yang di internasional saya 2020 yang terbaru. Di sini juara 3 karya tulis ilmiah nasional di jurusan kimia Universitas di Manado. Kemudian juara 2 di sini lomba karya tulis ilmiah nasional di Sudirman, Unsut ya. Kemudian juga dapat pendanaan hibah kreativitas mahasiswa tahun 2020. Nah, itu di usia yang masih muda, dikatakan kita baru 3 angkatan, merupakan suatu hal yang membanggakan, baik tingkat fakultas maupun universitas. Nah, artinya apa? Mahasiswa fisika dengan bimbingan dosen-dosennya juga itu mampu menunjukkan prestasi yang bagus di tingkat nasional. Kemudian beberapa peluang karir, ini ada tenaga pendidik setelah alumni ya, peneliti, baik karyawan perusahaan, BUMN maupun swasta, programmer, trainer, dan sebagainya. Demikian sekilas profil prodi fisika. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Made Dirgantara SSI MSI untuk memandu acara. Baik, terima kasih Ferida dan juga terima kasih Pak Lukman Hakim yang sudah memberikan tadi paparan terkait program studi fisika. Ya, memang informasi program studi fisika ini masih baru di sebentar Mbak ini ya, kayaknya spotlight-nya berbeda. Ya, program studi fisika ini masih baru kita baru menerima mahasiswa itu di tahun 2019, 2018, 2019 dan 2020, dan ini kan menerima lagi di 2021. Ya, kalau kita bilang fisika itu memang ini ya, memang spesial kalau menurut saya. Spesialnya kenapa? Karena sedikit pasti yang mengambil gitu. Jarang sekali kalau sudah setiap kita kemanapun gitu, dari mana jurusan fisika, wah pasti pintar gitu. Padahal kan karena kita memang di fisika gitu, bukan bukan gimana-mana. Kalau kita disuruh berurusan sosial juga belum tentu bisa gitu. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak Bang Edwin, karena saya biasa manggilnya Bang Edwin ya. Kalau ya Pak bisa juga dipanggil Pak Edwin ya. Nah, ini Bang Edwin ini pemateri yang luar biasa sekali gitu. Nanti saya akan tampilkan dahulu CV beliau. Ini
nanti mungkin sebagai apa namanya? Sorry. Sudah ya. Share screen saya sudah sampai nggak? Ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Nicodemus Edwin Wijonarko, S1, S2, S3-nya fisika. Ini kalau menurut saya sih fisika banget gitu. Fisika banget. Jadi semua S1, S2, S3-nya di di USA, di Amerika Serikat, di California untuk S1. Dia di California bermain dengan X-ray diffraction imaging. Nah, untuk masternya bisa kita lihat di bagian fotonik dan plasmonik. Nah, di bagian ketiganya PhD-nya itu di solid state physics of organic photovoltaic device. Jadi kalau kalian mau ngembangin organic photovoltaic atau organic sel surya lah, mungkin bahasa ininya. Organic sel surya itu ya ini kayak Bang Edwin expertnya di sini sepertinya. Karena balik ke sini dia membangun surya gitu. Ini fisika banget lah gitu. Dan mungkin nanti juga di lain waktu bisa juga mungkin nanti bisa kita minta jadi dosen juga di sini gitu. Ini udah fisika banget ini saya bilang gitu. Ini award yang yang beliau raih gitu. Jadi saya kemarin kemarin menerima CV beliau ya merasa luar biasa sekali ternyata Bang Edwin ini. Karena sebelumnya saya belum ada ngeliat CV beliau gitu. Nah, ini baru saya lihat itu ternyata luar biasa sekali. Ini professional experience-nya. Saat ini beliau sebagai co-founder atau Director of Technology di Surya. Ini namanya Surya. Kadang-kadang sering saya telepon itu manggilnya Surya jadinya. Bang Surya gitu. Ya, dia VP Engineering atau Software Development juga. Terus sebelumnya juga sempat belajar bekerja di Intel Corporation. Nah, ini sih yang mungkin nanti saya bakal tanya-tanya lebih pengalaman jadi research assistant di di universitas di USA itu seperti apa gitu. Karena kan kalau yang saya dengar itu bisa nggak tidur sehari semalam gitu. Atau bahkan bisa 2 hari 2 malam nggak tidur gitu. Nah, ini mungkin pengalaman sebagai research assistant itu mungkin perlu nanti mungkin ada teman-teman di sini atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke USA ya bisa minta tips-tipsnya juga sekalian gitu. Ya untuk member professional association jadi di American Physics Society juga di Material Research Society. Nah, ini mungkin apa yang Bang Edwin kerjakan ini itu banyak yang bisa kita kerjakan di lingkupan Universitas Palangkaraya khususnya di Kalimantan Tengah juga gitu. Karena potensinya ya mungkin saya lihat potensinya tuh besar sekali di situ gitu. Di bidang material dan juga di bidang energi terbarukan gitu. Ini untuk highlight publikasinya mungkin saya percepat saja conference contribution-nya dan beliau juga punya paten gitu di bidang material, teaching experience. Nah, ini juga di Amerika sana itu selain jadi ini setelah berhenti jadi teaching assistant jadi research assistant ya. Setelah berhenti jadi teaching assistant awalnya sepertinya memang sangat cocok ini kita lobby menjadi dosen di fisika juga gitu. Fisika UPR. Karena pengalamannya sangat luar biasa seperti itu. Terus ini mungkin saya skip saja di organization experience, laboratory skill-nya juga sangat luar biasa gitu. Ya ini sangat luar biasa sih saya bilang laboratory skill-nya gitu. Ya karena pengalaman sebelumnya sebagai research assistant laboratory skill-nya pasti harus luar biasa gitu. Kalau biasa-biasa jarang bisa jadi RA gitu. Terus computational programming juga beliau banyak yang bisa digunakan. Ya ini saya tadi mungkin sedikit sedikit ini mengenai bahasa gitu.
Ada bahasa Sunda dan bahasa Jawa intermediate. Untuk bahasa Jepang ini ya basic, kalau Indonesia ya natif lah itu. Kalau Inggris ya sudah jangan dipertanyakan lagi lah. S1, S2, S3-nya di Amerika seperti itu. Ya, mungkin itu perkenalan sedikit saya membacakan CV dari saya panggil Pak aja lah di sini gitu ya, Pak Edwin Wijonarko. Pak Edwin Wijonarko, kita kembali lagi ke ke awal. Jadi saya harap semua nanti bisa menyaksikan dengan baik karena karena ini kita lihat ya, walaupun sekarang mungkin banyak bergerak di macam-macam gitu ya, entah jadi marketing, entah jadi apa gitu, entah di bidang teknologinya, tapi kalau lihat dari pendidikannya ya udah fisika banget ini gitu lah. Oke, sekarang cukup untuk perkenalannya, saya berikan waktu kepada Pak Edwin Wijonarko untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya nanti juga akan saya pandu untuk yang jawab. Silakan, Bang Edwin. Makasih. Jadi hari ini Pak Dirga ya, bukannya Iya. Bang Dirga ya. Bisa panggil panggil Bang juga nggak apa-apa. Panggil Dirga juga nggak apa-apa, Bang. Panggil Pak juga nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, bebas saja. Jadi kita ngobrol santai aja. Siap, siap. Saya sekarang coba, saya biasanya pakainya Google Meet, saya coba share screen-nya ya. Kalau ini sudah kelihatan screen saya? Sudah. Oh sudah ya, oke. Tapi itu full ya. Oke. Seperti ini. Ya, mungkin saya akan mulai. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim dan segenap dosen dan fakultas dari FMIPA, terutama di bagian fisika. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing lah pada hari ini. Saya harap materi saya ini dapat berguna terutama untuk adik-adik sekalian yang sedang menempuh kuliah di program fisika FMIPA Universitas Palangkaraya. Saya rasa tadi dilihat paparannya Anda semua ini sangat beruntung ya, karena dalam 2 tahun pencapaian dari FMIPA program fisika Universitas Palangkaraya ini sudah banyak nih. Jadi potensinya itu sangat besar. Dan potensi yang sangat besar ini juga kontribusi dari Anda semua kan. Jadi it's a very good start. It's a very solid start. Hanya dilanjutkan saja. Dan saya yakin bahwa ke depannya Anda semua ini sangat berpotensi lah. Mungkin sedikit tadi rangkuman saja dari yang tadi disampaikan oleh Pak Dirga. Ini memang saya dulu di pendidikan saya banyaknya di Amerika Serikat, dulu di University of California di Berkeley, lalu saya melanjutkan master sama PhD saya di University of Colorado Boulder. Sebagai bagian dari riset saya di Boulder, saya melakukan risetnya di National Renewable Energy Laboratory, khususnya di National Center of Photovoltaics. Lalu saya sempat nyambi bentar lah balik ke Universitas Colorado Boulder di Departemen Fisikanya sambil nunggu kerjaan lah. Lalu saya pindah haluan ke Intel dan sekarang akhirnya saya membangun Surya. Mungkin ini waktu saya diminta sama Pak Dirga kemarin, tolong sharing dong di fisika ini biar bisa jadi apa, supaya memberikan gambaran gitu ya pada adik-adik semua. Saya rasa ini saya tersentuh banget. Karena terus terang waktu sebelum saya ke ke S1 gitu ya fisika, saya dan keluarga sempat juga agak galau dikit gitu loh. Ini jurusan fisika tuh mau ngapain sih habis lulus? Jadi saya rasa ini suatu kesempatan untuk meneruskan beberapa orang yang telah mendorong saya lah untuk melanjutkan
atau meyakinkan lah bahwa kuliah di bidang fisika ini adalah suatu keputusan yang baik. Jadi dulu waktu sekitar tahun 2001 sebelum saya kuliah fisika, saya sempat ngobrol dengan Profesor Dr. Yohanes Surya. Mungkin kalau Pak Dirga, Pak Lukman dan yang lain-lain pasti tahu. Saya harap, saya nggak tahu nih kalau adik-adik ini masih nama Yohanes Surya masih tahu nggak? Mereka yang masih kan ya, harusnya ya. Masih panutan. Dulu itu beken banget itu. Dulu dia pembimbing utamanya tim Olimpiade Fisika Indonesia, Tofi. Lalu beliau juga sempat mendirikan Universitas Surya. Waktu saya ditanya sama ayah saya, emangnya fisika ini benar nggak sih? Bisa kerja nggak kan? Kasarnya mah gitulah ya. Dia bilangnya, yakin aja Pak, dengan belajar fisika Anda bisa menjadi apa aja. Terus kita ngobrol satu jaman lah di kantornya dia kecil itu, saya lupa persisnya di mana di Jakarta, cuman di satu ruko, lantai 3-nya itu buat anak-anak Tofi semua, lantai 2-nya ada kantornya dia. Beliau dengan mencoba meyakinkan saya lah, dan terutama orang tua, pasti bisa jadi apa aja. Contohnya ada yang teknologinya dipatenkan, lalu masuk ke wind farm di Papua. Terus teknologinya juga ada satu lagi katanya orang Indonesia yang teknologinya masuk ke chip-chip untuk kredit card Visa dan lain sebagainya. Ada beberapa contohnya lah. Ini karena kalau saya nggak ngobrol dengan Profesor Yohanes Surya ini ya kayaknya orang tua tidak akan mengizinkan saya juga nih untuk kuliah fisika. Jadi dengan ini akhirnya tahun 2003-an saya mulai S1 di fisika. Jadi yang ngomong bukan saya aja nih, bukan pengalaman saya aja, tapi ya dulu saya juga ngobrol dengan Pak Yohanes Surya juga, dan beliau juga mengatakan yang sama. Lalu sekali lagi waktu saya bilang saya ingin lanjut nih S2, S3 fisika, ya dari ini juga keluarga juga deg-degan lagi kan ya. Lalu saya diajak untuk ngobrol dengan Profesor Napengbo. Dia dosen fisika FMIPA di Universitas Indonesia. Kebetulan keluarga lumayan dekat dengan lingkungan gereja. Beliau juga bukan hanya doktor, profesor di UI, tapi beliau juga seorang pastor di gereja. Yang ini saya ingat banget, saya malam-malam bisa ketemu beliau karena beliau ada meeting rapat sampai malam untuk bukan rapat UI tapi rapat gereja. Jadi kita dari Bandung nyetir 3 jam ke puncak di tengah-tengah antara Bandung Jakarta. Kita janjian jam 10.30 malam hanya untuk ketemu ngobrol, ini benar nggak masuk fisika bisa jadi nanti kedepannya bisa sukses atau enggak. Dan saya rasa ini kalau buat saya lebih berkesan lagi. Kita cuma ngobrol mungkin kurang dari setengah jam mungkin. Intinya beliau sudah pernah riset di Indonesia, dan waktu itu saya lupa dia di mana, Jepang ya kalau nggak salah. Lalu setelah riset fisika beliau jadi pastor. Setelah itu beliau jadi dosen dan jadi pengurus biara secara bersamaan, secara paralel. Jadi jalurnya lebih ke arah kemana-mana lagi nih, lebih hebat lagi nih dari saya, bisa kiri dan kanan paralel lagi. Lalu dia bilang yang bisa saya share, yang saya yakin itu menggeluti fisika itu nggak harus melalui riset aja. Kan kalau orang bilang kalau udah fisika kudu riset, enggak. Dan ini mungkin yang saya ingin adik-adik semua ingat ya. Dia bilang kemampuan analisa yang tajam dan pemikiran yang kritis itu akan berguna di bidang apapun. Ini tolong diingat aja, kemampuan analisa yang tajam, pemikiran yang kritis itu akan berguna di bidang apapun. Jadi beliau bilang ya, kemampuan saya
memimpin suatu biara pun bisa dibilang karena background saya yang mau mendorong untuk pemikiran yang kritis dan analisa yang tajam juga. Dan terakhir, ya yakinlah bahwa Tuhan akan membuka jalan. Ya salah, kan beliau seorang pastor, jadi pasti ngangkutnya ke situ. Jadi adik-adik yang ingin saya tekankan dari awal, saya rasa jangan pernah menanyakan 2 kali, jangan pernah ragu lah. Anda ini kalau kuliah di bidang fisika, saya yakin Anda dapat sukses. Dan mungkin suksesnya itu ya tidak sebagai suatu di dalam riset aja gitu ya. Bisa kemana aja. Toh saya juga udah lama nggak riset juga. Riset saya kalau suruh balik ke riset saya udah karatan pasti. Tapi ya pasti bisa kemana aja. Yang penting rajin. Yang penting tekankan pada analisa dan pemikiran yang kritis. Saya yakin Anda dapat berguna dan berkarya di bidang manapun juga. Mungkin itu yang paling penting. Ini kedepannya saya diminta untuk ngobrol sedikit tentang sel surya sama tentang startup sedikit. Aduh, saya juga agak bingung. Jadi mungkin ngobrolnya santai aja kali ya. Ya, Saya coba mungkin saya cerita dikit kali tentang pengalaman saya dari belajar terus sampai kerja di Intel ini gimana, dan Anda akan lihat, saya harap bahwa ini yang dibilang sama Pak Yohanes Surya sama Profesor Napengbo ini sebenarnya terjadi gitu ya di dalam pengalaman saya, bahwa ini bukan riset aja, bukan di bidang yang sama aja, tapi yang penting pemikiran kritis dan analisanya tajam. Lalu saya mungkin pindah gigi sedikit, saya ngobrol sedikit supaya tentang EBT di Indonesia, PLTS atau itu apa, mungkin nggak ke detail tentang sel surya seperti apa karena itu panjang lebar, tapi mungkin ke cara kerja ini aja secara general. Lalu terakhir saya harap saya bakal menutup dengan sedikit nasihat lah untuk adik-adik semua. Kalau untuk kedepannya gimana supaya mudah-mudahan Anda semua sukses. Dan seperti yang akan Anda lihat semua, nggak ada matematiknya sedikit pun, karena ya tadi ini sebenarnya fisika ini tentang berpikir kritis lah, nggak ada formula, nggak ada apa-apanya. Jadi nyantai aja. Kalau mau stop di tengah-tengah juga silakan. Kalau mau tanya nanti mungkin dibantu sama Pak Diri aja ya kalau ada yang pertanyaan, karena saya nggak bisa kelihatan nih ada yang tanya atau apa di layar saya. Ya, jadi mungkin satu hal buat bapak-bapak, ibu-ibu di fakultas, kita mungkin sudah sedikit berumur, katanya pasti bisa setuju lah dengan saya. Kehidupan itu nggak ada yang tahu. Kadang-kadang itu tidak ketebak arahnya kemana. Dan saya juga ngalamin juga. Bahkan kalau pengalaman saya sendiri, di tiap milestone, titik yang penting di kehidupan saya itu pasti aja ada kejadian yang aneh-aneh. Dan saya yakin bahwa arah dari dari kehidupan saya ini juga partly dibentuk oleh kejadian-kejadian global yang agak signifikan ini. Saya mungkin mulai dari 2003. Jadi saya waktu 2003 ini saya masuk ke Berkeley mengambil program S1. Tandanya itu sangat kentara banget, saya masih ingat itu awal dari Perang Irak. Mungkin adik-adik nggak ingat Perang Irak kayak gimana. Umurnya sudah beda jauh, tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat. Kita udah lama nggak ada perang skala global, terus tiba-tiba dapat perang lagi. Saya ingat banget, saya mendarat 4 hari sesudahnya ayah saya harus cepat balik. Saya cuma berdua, nggak pernah sejauh melanglang buana sejauh ini, jadi saya anak rantau.
Tapi ya sejak 3 hari kemudian ayah saya balik naik pesawat, pas di pesawat perang Irak pecah. Jadi selama berapa belas tahun sesudah ini ya saya harus tektokan berhubungan dengan keluarga hanya melalui telepon. Jadi suatu kehidupan ngerantau itu ya kerasa banget lah. Buat anak-anak rantau di Universitas Palangkaraya, saya punya tempat yang spesial lah buat Anda di hati saya sebagai sesama anak rantau. Tolong ini saat dimana Anda belajar untuk bertanggung jawab ya atas kehidupan sendiri. Mulai dari yang gampang lah, belajar masak sendiri, belajar keuangan sendiri, uang saku tiap bulan jangan sampai habis, kudu untuk bayar kuliah, kudu untuk bayar kos-kosan. Ini semua skill hidup yang akan sangat berguna ke depannya, bahkan sampai saya bilang juga kalau skill untuk membuat suatu startup juga awalnya dari sini. Kalau kita nggak bisa planning diri sendiri, nggak bakal bisa planning untuk orang lain. Planning untuk sebuah startup, membuat suatu perusahaan kan intinya kita planning juga untuk kehidupan pegawai-pegawai juga gimana kan ya. Jadi kita mulai dari situ. Jadi merantau pertama kali ini untuk S1 itu bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga. Untuk nambal biaya hidup yang mahal banget di Amerika sekarang juga masih jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Kudu nyambi. Jadi mungkin kalau satu nasihat dari saya, nyambi, usahakan jangan pakai duit orang tua kalau bisa, sebisa mungkin. Ini 4 tahun pertama ini mengambil S1, kalau nyambi ini pasti belajar untuk mengelola keuangan sendiri ya. Kalau Anda mulai mengelola keuangan sendiri, ketahuan kalau kosan sama makan itu 2 biaya yang paling mahal. Jadi kosan saya mungkin 60% dari mungkin 50-60% lah dari biaya saya tiap bulannya. Dilanjut sama biaya makan. Jadi kalau udah mulai kita menghasilkan uang sendiri, ngerasain lah bagaimana untuk mengelola keuangan, pastiin kita nggak karam gara-gara duitnya bocor lebih besar pasar tritian. Mungkin itu. Selama 4 tahun saya di Berkeley, enggak juga sih, selama 4 tahun di Berkeley dan terus-terusnya saya selalu nyambi, nggak pernah enggak. Kita juga belajar untuk disiplin waktu, kita juga belajar untuk memprioritaskan apa sih yang lebih penting. Kadang-kadang karena nyambi juga, bukan kadang-kadang sih, most of the time, gara-gara nyambi akhirnya nggak bisa main sama temen kemana. Kadang-kadang juga kita sampai mikir ini uang bensin berapa ya, kalau perginya jauh-jauh juga kerasa gitu ya. Tapi ini yang saya ulang, skill yang kedepannya sangat berguna. Lalu di Berkeley juga mungkin satu lagi yang saya sangat, dua lagi dah yang saya sangat dalamin, mungkin saya bisa share kepada Anda semua. Satu, ini waktu booming ini ya, IT. Jadi kita ngerasain banget programming itu, skill untuk memprogram itu sangat berguna. Kita yang biasanya semua ketik-ketik kalkulator segala, sekarang semuanya bisa diotomatiskan. Lalu kita bisa ngerjain yang biasanya 5 jam, bisa kerjain dalam setengah jam hanya karena semuanya ditembak ke komputer. Jadi mungkin belajar programming ya. Ini akan jadi sangat berguna sekali ke depannya. Kalau saya boleh usulin, belajar Python, belajar kalau misalnya mau jadi analis, belajar R juga boleh. Kalau nggak R, banyaknya kan kalau teknis, matematika, MATLAB, ya boleh deh kalau mau fokusnya ke teknis. Tapi mungkin yang paling penting Python, kalau nggak R. Ini bakal berguna banget ke depannya. Lalu yang ketiga, ini mungkin buat Anda agak beda dikit. Tapi kalau di Berkeley, di Amerika itu nggak ada fisika teori, nggak ada atau fisika murni, nggak ada fisika terapan, hanya ada fisika aja.
Lalu ada Bachelor S1. Bachelor itu ada Bachelor of Science, ada Bachelor of Arts. Jadi biasanya kalau yang FMIPA itu di sana masuknya ke Science, teknik juga masuknya Science. Nah kalau misalnya seni, ilmu sosial dan lain sebagainya itu masuk ke Arts. Yang IPA, IPS lah. Tapi saya gelar saya di Berkeley itu bukan Bachelor of Science. Gelar saya itu Bachelor of Arts. Semua FMIPA di Berkeley itu Bachelor of Arts. Jadi selalu tiap kali kita wisudaan, salah satu yang paling depan itu dijelasin. Saya ngingatin kenapa Anda itu Bachelor of Arts bukan Bachelor of Science. Karena semua orang di Berkeley, FMIPA di Berkeley, Anda belajar filsafat. Fisika, matematika, kimia, tuh apalagi yang di situ, biologi. Kalian semua belajar filsafat. Yang satu filsafat ya tentang angka dan logika. Lalu yang fisika sebenarnya juga sama. Anda belajar filsafat tapi diterapkan untuk dibandingkannya dengan keadaan nature di luar lah. Yang satu lebih ke arah yang benar-benar mati dan lain sebagainya. Satu lebih tentang kekimianya. Satu lagi tentang yang organiknya. Tapi pada intinya kalian semua belajar filsafat. Jadi jangan tekankan formulanya, jangan tekankan matematiknya, tapi tekankan logikanya itu bagaimana. Dan selalu bandingkan dengan keadaan di luar sana. Karena ya kalau teori Anda benar, kalau pengertian Anda benar, maka nggak bakal bertentangan dengan apa yang ada di luar sana. So, ingat-ingat itu aja deh. Kalian ini belajar filsafat. Kalau ngapalin teori, kalau ngapalin formula, belum belajar. Jadi setiap kali Anda melihat di luar sana, misalnya ada daun jatuh atau ya coba pikirkanlah modelnya itu bagaimana sih? Bagaimana saya bisa mengerti kalau yang misalnya barang jatuh, benda jatuh, F = ma itu apa sih? Kalau misalnya atau bagaimana bandingkan dengan gravitasi itu apa sih? Cocok nggak sih pengertian saya dengan keadaan alam? Oke. Nah, di Berkeley ini tadi yang saya bilang yang di-share sama Pak Dirga, saya belajar tentang coherent X-ray, aplikasinya bagaimana. Saya juga ada beberapa fun project sebagai program nyambi saya, yaitu untuk riset tentang digitalisasi piringan hitam. Jadi dulu diminta oleh Perpustakaan Nasional Amerika, piringan hitam itu semua harus digitalisasi karena kalau nggak datanya hilang gitu kan ya. Jadi kita membantu mereka. Lalu event berikutnya setelah saya lulus tahun 2007 itu mungkin bapak-bapak dari dosen ingat di Amerika itu pertama kali ada resesi yang akhirnya beresnya itu baru-baru aja. Ada subprime mortgage dan lain sebagainya, intinya banyak orang nggak dapat kerjaan. Itu pada saat saya lulus, pada saat saya kudunya cari kerjaan. Jadi banyak teman-teman saya yang pada saat ini balik ke Indonesia karena mereka tidak dapat kerjaan di Amerika. Saya kebetulan sedikit lebih beruntung dan saya memilih untuk lanjut ke S3. Ini sebagai background, founder dari startup di Indonesia banyaknya adalah orang anak-anak setahun saya atau yang sekira-kiranya seumur saya yang balik ke Indonesia karena event ini. Graduation, nggak dapat kerjaan di sana, balik, bikin startup, jadinya Tokopedia, jadinya Traveloka, jadinya Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya. Di tahun 2007 saya tanya sama advisor saya di Berkeley. Ini kalau saya mau lanjut baiknya kemana nih? Dia tanya, minat kamu apa? Saya dari kecil itu senangnya sama laser. Keren kan? Bisa kalau kalian nonton film pakai lasernya pasti ada gitu ya. Nah, tembak-tembakan kayak atau apa ya biasalah anak cowok.
Nah, jadi saya bilang saya senang laser. Nah, kebetulan advisor saya waktu itu beliau risetnya minatnya dulu pernah sama. Lalu dia kenal dengan, bukan kenal ya, dia itu jadi pembimbing dari beberapa profesor di University of Colorado. Nah, dia kasih tahu saya, kamu pergi ke University of Colorado aja, saya kasih special rekomendasi. Anak didik saya sekarang di sana. Dan Universitas Colorado ini kalau untuk optics, jadi laser itu masuknya ke Atomic Physics and Optics, atau AMO, itu nomor 1. Kita nyaingin MIT. Bahkan selama 5 tahun terakhir itu MIT kalah, hanya untuk spesialisasi ini. Saya dengarnya, gila ngalahin MIT, ya boleh dong ya. Dapat rekomendasi spesial lagi, ya udah boleh deh. Kalau dibantu. Jadi saya dapat surat rekomendasi untuk ke sini. Nah, nyampe ke sana, kita ada campus visit, tapi rupanya ya jalan Tuhan mungkin berbeda ya. Saya ketemu dengan beberapa lab di sana, dijelasin, oke ini loh cara kita ngebikin laser ini, kita ngebikin apa. 2 hal yang saya masih ingat dan sangat berkesan. Kita ke satu lab namanya National Institute of Science and Technology. Dia itu di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dulu risetnya itu selalu tentang standarisasi. Jadi kayak badan BSN lah di Indonesia. Risetnya dia itu kalau buat orang yang nggak tahu mungkin agak ngebosenin lah. Gimana ngebuktiin bahwa 1 kilo itu 1 kilo. Gimana ngebuktiin itu bahwa 1 meter itu 1 meter. Kenapa? Kan ini kan buat perdagangan kan. Tiap orang kudu yakin bahwa kita nggak ada penipuan lah. Jadi ini benar-benar tentang pengukuran. Cuman lalu ada kita ngunjungin beberapa, waduh itu mah udah saya sih bosen lah ngedengerinnya. Ada yang bilang quantum physics tentang quantum computing dan lain sebagainya, itu mungkin yang lebih menarik. Cuman saya inget banget satu orang, dia nunjukin bahwa gredekan gitu, Bang ini nih riset saya nih, saya bakal cari dua orang graduate students. Graduate students by the way, namanya itu kalau di sana itu cheap labor. Pekerja murah, karena kita belajar untuk menimba ilmu, didapat duitnya sedikit nggak apa-apa, itu nyambi. Jadi dia bilang dia cari ini, udah 2 orang, kebetulan lagi 2 posisi terbuka, kita tanya dong ini apaan sih? Dia bilang kayak gini, ini tuh GPS tapi sekecil gini, waktu itu ukurannya seuang 1000-an lah. Target kita itu mau ngebikin GPS dari yang ukuran sekarang, dulu itu segini loh GPS. Lalu mereka mau kecilin sampai seukuran kuku. Nah, ngapain sih GPS dia bikin seukuran kuku? Dia bilang, aplikasinya banyak. Nah, kalau bisa seukuran kuku, kita bisa masukin ke device apapun. Nanti kita bisa pakai device tracking, bahkan bisa ngebuka GPS, hopefully di HP, dan lain sebagainya. Sekarang pada nggak tahu kan? Sekarang Google Map udah ada di HP semua kan? Yap, itu karena orang seperti ini, waktu dulu saya datang belum ada. Nah, itu yang namanya GPS di dalam HP, Google Map nggak ada itu di dalam HP. Kita bisa pointer itu nggak ada. Tapi ya itu salah satunya yang waktu itu kita pikir ngapain sih gitu ya. Tapi nyatanya salah satu yang imbasnya banyak gitu loh ke orang kita sendiri. Sekarang kalau saya nggak ada Google Maps di HP, cilaka. Pasti tersesat tuh di Jakarta. Jadi itu sangat berkesan sekali. Lalu yang kedua, saya ngobrol dengan satu orang yang dari National Renewable Energy Laboratory. Jadi waktu itu global warming sudah mulai lagi mulai hangat. Lalu dia bilang kita harus go to clean energy. Terus dia bilang, kamu kan ini kan interestnya di laser kan? Ya anggap aja kalau di sini itu kita menggunakan laser untuk pengukuran. Jadi nggak belajar untuk membuat laser itu seperti apa, tapi penggunaan laser. Ini dasar ini saya advisor saya ini ya emang jago cuap-cuap lah, jadi saya kemakan lah. Tadinya mau belajar bikin laser, tapi akhirnya jadi menggunakan laser untuk pengukuran, intinya begitu. Jadi
saya lebih tertarik ke situ ya karena dicuap-cuapin dan kemakan ya akhirnya di Enrel belajar tentang solar cell. Jadi nggak ada planningnya sama sekali. Saya cuma ngikut flow-nya aja seperti apa. Ya mungkin ini agak kecil dikit, tapi nanti kalau udah dapat slide-nya bisa lihat ini diagram chamber saya. Kita menggunakan laser untuk untuk membuat thin film 5 nanometer, 10 nanometer, hasilnya seperti ini. Lalu kita gunakan laser untuk pengukurannya dan lain sebagainya. Mungkin kalau ingin lihat-lihat sedikit nih dari tesis saya. Jadi saya 2 tahun belajar seperti biasa dibekalin teori lah, ambil kelas di situ, dapat masternya tidak boleh sama dengan bidang PhD-nya, jadi harus sesuatu yang sangat berbeda sekali karena bagi mereka jadi seorang fisikawan itu harus nggak cuman fokus di satu bidang aja. Mereka tekankan Anda harus bisa harus terbuka untuk spesialisasi lain. Anda harus terbuka untuk berbicara dengan orang dari bidang lain, dan ini saya rasa adalah suatu ilmu yang sangat berguna ke depannya. Karena waktu saya melakukan riset saya itu dengan tim yang multidisciplinary, sangat besar dan bidangnya banyak ya. Kita berkolaborasi, ada yang dari teknik mesin, ada yang dari teknik kimia, dari biologi juga ada karena kita organik ini ya, organic PV. Jadi ini suatu wejangan yang saya rasa sangat penting sekali. Jangan terlalu terpaku dengan bidang kita, selalu bekerja sama dengan orang lain. Jangan asumsikan yang orang lain bilang A itu sama dengan pengertian A. Ini mungkin penting banget untuk kedepannya. Riset kita mandek 1 tahun karena tidak bisa saling berkomunikasi antara orang teknik kimia dengan orang fisika dan teknik elektro. Kita ngomong chemical potential, kalau di teknik kimia itu artinya A, kalau di fisika dan teknik elektro itu artinya B. Jadi karena miskomunikasi ini kita mandek 1 tahun. Hanya karena satu istilah aja. Jadi makanya ini saya bilang nyambi penting, karena nyambi juga mengajarin kita untuk berbicara, ngobrol dengan terutama orang yang non teknis. Ini komunikasi itu penting banget. Jadi ya disitulah kita harus bisa berkomunikasi supaya lebih terbuka ke depannya. So advice-nya balik lagi ke nyambi. Jadi saya 6 tahun total belajar dan riset tentang material untuk solar cell, deposisi sampai ke pengukuran, lalu testing device dan lain sebagainya. Semua skill saya, kebanyakan dari skill saya ambil, saya belajar pada saat ini. Lalu tahun 2013 saya lulus, dan mungkin yang ini Anda udah dengar semua. Waktu saya lulus, saya dapat 3 kerjaan, 3 tawaran kerjaan. Salah satunya itu cita-cita saya dari kecil, yaitu bekerja untuk NASA. Jadi saya dapat satu posisi di NASA untuk membuat sensor untuk mengukur imaging bulannya Jupiter di Eropa. Tapi ya namanya nasib mungkin ya, Tuhan tidak jalannya nggak ke situ. Seminggu sebelum saya dikasih surat tawarannya, kalau mungkin yang penting ada government shutdown ya. Kita sampai sedunia bingung government tuh bisa di shutdown tuh kayak gimana, kejadiannya cuma di Amerika aja lah. Budget nggak di-approve, tarik mundur, berapa minggu saya lupa. Tapi gara-gara itu NASA fundingnya dipotong 50%. Jadi saya nggak bisa nggak dapat kerjaan saya. Yang 2 lagi gimana? Saya satu dari DARPA, satu lagi dari ini, semua juga dipotong. Jadi akhirnya dari 3 tawaran down to 0. Saya nggak dapat tawaran sama sekali. Setengah tahun saya luntang-luntung, orang-orang pada nggak tahu ini government shutdown, resesi masih belum beres, yang tahu dari tahun 2007. Akhirnya ya saya nggak dapat kerjaan selama lebih dari setengah tahun. Nah, karena balik lagi nih, nyambungnya ke profesor yang pertama kali saya harusnya kerja nih buat dia.
Dia ahli di bikin laser, dan untuk instrumentasi ada orang Intel datang ke sana buat apa? Buat saya tahu sih kira-kiranya buat apa. Dia mau beli lasernya. Lalu berhubung orang Intel ke sana, udahlah sekalian kasih penjelasan Intel itu seperti apa. Kalau lalu buka lowongan kerja juga. Hanya karena itu dan saya punya akses ke saya tahu kerjaan di lab sana. Akhirnya saya ketemu dari orang Intel, interview 2 kali, dan akhirnya saya bisa masuk ke Intel. Kerjanya apa di Intel? Nggak ada hubungannya sama material. Nggak ada hubungannya dengan PV. Kita ngerjain semikonduktor. Kita ngebikin chip yang ada di komputer Anda semua. Kalau ada yang tulisannya Intel, prosesor apa sih? Ini kalau ini i5, i7 gitu ya, i3. Nah, itu kerjaan kita. Ini bentuk chipnya seperti ini. Ini saya sengaja kasih ini foto yang saya kalau lihat ini saya tahu ini apaan karena saya dulu analisnya. Lalu besarnya seperti apa? Itu yang hitam di tengah sini. Segede gini. Itu kira-kira itu yang kita lihat. Jadi kita ngebuat nanostructures untuk jadi chip. Again, mungkin saya ngerti sedikit-sedikit karena dari teori ya saya tahu lah transistor itu cara kerjanya kayak gimana, cara ngebikin kayak ginian itu seperti apa. Tapi kalau ditanya pernah nggak ngerjain semikonduktor sebelumnya, nggak tahu. Yang kepake adalah analisa saya, karena saya udah pernah ngerjain riset sebelumnya gitu ya, dasar-dasar analisa, dan juga kemampuan berpikiran kritis. Jadi kembali ke yang tadi dibilang sama Profesor Napengbo. Hanya itu aja. Statistika oke, kepake, matematiknya kepake, lalu ya logika aja sisanya. Programming kepake juga. Kebanyakan orang sih nggak pakai programming, tapi kebetulan karena saya bisa programming Python dan yang lainnya, kerjaan kita jadi lebih cepat. Kita jadi satu tim khusus lah untuk ini. Jadi balik ke jangan ngapalin formula ya. Pelajarin filsafatnya itu di baliknya itu apa. Apakah bisa mengerti nih formula ini artinya apa. Waktu mengukur nanti kalau dia ada lab, mengerti nggak sih kenapa kita ngerjainnya begini. Apa sih yang akan kita ukur. Perbandingannya, saya ngertinya saya gimana bisa saya tahu nih kalau pengukuran yang saya ukur ini akurat. Perbandingannya dengan apa? Things like that. Tetap selalu tanyakan sama diri sendiri. Semua pertanyaan-pertanyaan yang macam kayak gini lah. Karena intinya kita belajar filsafat. Karena itu yang bakal kepake nanti kemana-mana. Jadi, lalu 2018, satu proyek saya, ya waktu itu sih saya dari tahun 2009 sampai 2018 ini memang sudah mikirin tentang surya dengan teman-teman saya. Jadi prosesnya 10 tahun. Hampir lah ya, 8 tahun mungkin. Untuk pemikiran surya ini bakalnya kayak gimana. 2018 ada US-China trade war, saya pikir udahlah ini saat yang tepat karena Intel kena imbas banyak. Program yang saya pikir saya bakal banggain banget. Waktu itu saya yang kasih tanda tangannya. Bukan tanda tangan lah, saya yang analisnya, lalu tanda tangannya sama bos saya gitu ya. Kalau itu ya akhirnya programnya karam karena US-China trade war. Jadi ini adalah program yang dipotong sama Trump, nggak boleh maju. Jadi saya pikir udahlah balik ke Indonesia, kebetulan ini saat yang paling tepat untuk membangun renewable energy di Indonesia, kira-kira begitu. Dan belum lama aja kayak gitu, kita baru mulai makin besar. Akhirnya 2020 ada COVID, tapi kita masih maju terus. Dan saya rasa selama kita tidak patah semangat, kita maju terus, selalu ada jalan. Jadi mungkin ini sedikit gambaran lah bahwa sebenarnya Anda tidak perlu takut karena dengan belajar fisika Anda belajar untuk berpikir kritis, Anda belajar untuk menganalisa dengan baik, dengan rigorous, dengan mendetil, dan ini adalah suatu skill yang sangat berguna sekali ke depannya. Yang Anda lihat sendiri, saya belajar entah dari waktu itu di sinkotron, X-ray, lalu putar balik ke arah materi dan pengukuran,
Lalu akhirnya kok bukannya ke PV tapi di chip, dan akhirnya baru ke PV. PV-nya juga kita nggak ngerjain sel tapi ngerjainnya yang lebih gedeannya, sistem dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Jadi satu hal, kemanapun hidup ngebawa kita, berkaryalah. Kita nggak tahu arah hidup itu kemana ya, tapi ya berkaryalah. Saya yakin dari situ kita akan maju lebih baik lagi dan Anda akan sukses. Saya ingin ngobrol sedikit tentang EBT di Indonesia. Saya ingin sharing sedikit, lalu Surya ini seperti apa. Saya nggak bakal panjang-panjang. Lalu terakhir saya ingin beri nasihat, tapi saya punten 1 menit dulu karena laptop saya baterainya udah hampir habis. Saya colokin dulu bentar. Punten sebentar ya. Oke. Buat teman-teman ini ya, kalau nanti memang ada yang mau didiskusikan, bebas aja gitu. Jadi jangan nggak mesti tentang Surya gitu, nggak mesti tentang yang lain-lainnya boleh gitu. Jadi misalkan bahkan kalau minta saran pun bisa gitu. Minta saran, saya merasa sekarang apa gitu di fisika gitu. Karena kan saya selalu bilang tuh, kalian tersesat di jalan yang benar gitu. Nah, sekarang ada yang mengkonfirmasi lagi gitu. Jadi itu mungkin omongan yang nggak keluar dari saya aja gitu. Nah, ini silahkan dilanjutkan, Bang Edi. Tersesat di jalan yang benar. I like it. I'll remember that. Ini mungkin sedikit EBT nih buat Anda yang tertarik dengan EBT karena ini lagi hot ya di Indonesia ya. Kira-kira seperti apa sih? Ya memang saya cepat aja ini mungkin bahasa Inggris sedikit. Saya recycle slide kita. Jadi memang potensi kita itu sebenarnya banyak di Indonesia. Banyak sekali yang bahkan potensi EBT itu besar. Untuk di dunia itu 716 gigawatt itu sangat besar sekali. Memang yang paling besarnya itu di Indonesia itu geothermal. Mungkin potensi terbesar di seluruh dunia. Yang kedua adalah surya, karena kita di negara tropis, dan kalau untuk yang negara kepulauan, menurut kami itu adalah sesuatu yang sangat tepat lah ya. Tapi sayangnya sampai sekarang itu kita masih importir minyak bumi dan batu bara sampai sekarang. Jadi kita masih sangat tergantung pada dua bahan bakar yang konvensional ini. Dan bukan hanya itu aja, kontribusi kita ke CO2, gas kamar kaca ini masih sangat tinggi, dan kebanyakan itu keluarannya dari industrial dan dari komersial. Ini yang tadi saya bilang, solar energy itu tinggi, geothermal juga sangat besar, tapi sayangnya masih belum terrealisasi sampai sekarang. Di lain pihak, kemarin baru keluar lagi, kita memang ada program pemerintah untuk mencapai 23% EBT di tahun 2025, 31% di 2020. Dan saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita. Kenapa? Karena listrik ini kan sesuatu yang sangat vital ya bagi kita, bagi seluruh umat manusia lah. Energi adalah suatu pilar dari civilization, kan bisa dibilang kayak gitu. Kalau Anda ngelihat peta dunia waktu malam hari, saya biasanya tampilin, cuman saya lupa masukin. Kan kita bisa tahu tuh di mana ada banyak manusianya. Gampang pas malam hari, tinggal cari aja mana yang banyak lampunya gitu ya. Karena di mana ada listrik, di situ ada manusia, di situ ada suatu peradaban. Dan kalau kita mau terus hidup relatif nyaman seperti sekarang ini, ya kita harus memastikan bahwa pasokan energi kita juga bisa terbarukan juga, renewable, sustainable ke depannya. Jadi untuk ke depannya semua spesialisasi di bidang EBT ini akan sangat berguna sekali. Saya mendorong Anda untuk setidaknya tahulah dikit-dikit mengenai EBT ini. Di Indonesia, solar energy, geothermal, hydro energy,
sangat penting. Bioenergi ini sangat fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Jadi pengganti minyak dan lain sebagainya juga patut didalami juga. Tentunya ya di Indonesia ada beberapa challenge-nya lah. Contohnya kalau untuk PLTA ya, tenaga air, ini butuh area yang besar. Solar farm juga butuh area yang besar. Lalu SDM ini masih sangat kurang sayangnya kalau di Indonesia, makanya kalau Anda bisa mendalami akan sangat berguna sekali. Financing cost itu lumayan tinggi di Indonesia, tapi saya rasa ini akan menurun ke depannya. Dan terakhir ini juga sedang menuju ke arah yang benar, policy, regulasi, kebijaksanaan dari pemerintah sudah mulai sangat mendukung sejak pimpinan dari Pak Jokowi dan rekan-rekan. Jadi saya rasa dua ini sudah sangat membaik, saya yakin banget. Tinggal ini aja, kapasitas SDM. Dan ini di mana Anda semua bisa berperan. Nah, mungkin sebagai salah satu solusi dari area yang besar ini, Surya mendukung, sangat yakin bahwa PLTS atap adalah satu solusi yang paling baik. Kenapa itu PLTS atap? Karena PLTS atap itu ya tentunya paling gampang itu tidak butuh area yang besar ya. Jadi karena kita pasangnya di building-building yang sudah ada. Mungkin saya jelasin sedikit. Jadi kalau Anda suka dengar PLTS, ini ada yang ngomong, apa aja sih PLTS ini? Banyak banget nih. Ada yang bilang PLTS atap versus PLTS, ada yang on-grid versus off-grid, ada yang hybrid, ada apa, ini apaan sih? Mungkin saya petakan sedikit lah. Ini karena desain PLTS itu sangat fleksibel, maka banyak jenisnya. Nanti ada perbedaan kalau titik peletakannya pada jaringan itu bisa dibagi PLTS atau PLTS atap. Kalau integrasi dengan jaringan, kalau misalnya kita nyambung dengan PLN, maka namanya on-grid. Tapi kalau nggak nyambung dengan PLN itu namanya off-grid. Nah, kalau yang ini integrasi sistem ini gampang. Kalau tenaga surya aja ya PLTS. Kalau ada yang lainnya dikasih baterai, kayak dikasih genset, kayak dikasih apa, kayak ya itu namanya hibrida. Lalu peletakannya di mana? Ada yang di atap, ada yang terapung, ada yang di ground mount di tanah. Ini salah satu perbedaan lagi. Jadi kalau Anda pernah dengar on-grid atau off-grid, itu atap atau PLTS biasa, atau hibrida atau enggak, setidaknya bisa tahu gitu ya. Ini hanya perbandingan kategorinya apa aja sih. Dilihat dari segi integrasinya, dilihat dari segi bahan komponennya apa aja, peletakannya di mana, dan titik peletakannya pada jaringan itu gimana. Surya ini kita hanya fokus ke PLTS atap. Ini apa sih? Jadi saya coba jelaskan ini secara singkat aja. Kalau di Indonesia definisinya itu agak aneh sedikit atau lucu sedikit. PLTS ini gampang. PLTS ini ya yang biasanya ukuran besar lah yang kalian pernah lihat gitu ya. Pembangkit tinggi tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya. Ini biasanya dipasokin ke PLN atau ke mungkin area industri yang besar. Nah, kalau bedanya sama PLTS atap kayak gimana? Kalau di luar negeri artinya itu ya PLTS yang ditaruhnya di sisi atap, di atas atap, gampang, rooftop solar, PLTS atap di atas atap. Di Indonesia ini definisinya agak aneh sedikit, cuman ini yang patut diingat aja. Kalau ditaruhnya itu di pelanggan PLN atau pelanggan listrik, contohnya di atas rumah kita, nyambungnya ke rumah dulu, terus jadi nggak langsung nyambung ke jaringan PLN. Nah, itu namanya PLTS atap. Walaupun bisa aja penempatan itu di dinding seperti ini, atau di parkiran seperti ini, kan nggak di atap gitu ya, tetap dibilangnya PLTS atap. Jadi pertanyaannya itu cuma nyambungnya itu nyambung ke distribusi PLN langsung, atau nyambungnya ke rumah, ke gedung, baru gedung kan ada sambungan ke PLN-nya. Nyambungnya gimana? Kalau ada ke instalasi gedung dulu, baru ke PLN, namanya PLTS atap. Kalau nyambungnya langsung ke sisi PLN, nah itu namanya PLTS. Itu definisi yang agak berbeda dari tempat yang lain, agak misnomer sedikit, tapi ya ini mungkin untuk pengetahuan Anda semua aja ya. Kita fokus di PLTS atap.
komponennya ada 3 biasanya. Itu ya, satu itu modulnya sendiri. Ini kita bilangnya modul surya. Tolong jangan ngomong panel karena ambigu. Ada panel listrik, panel apa lagi. Ini ngomongnya modul lah, itu yang paling nggak rancu. Terus yang kedua adalah inverter. Ini yang merubah listrik keluarannya ini DC. Inverter ini yang mengubah DC ke AC dan menyesuaikan dengan output PLN gimana. Lalu yang lain-lainnya ya komponen lainnya lah, kabel, tray, sambungannya, dan lain sebagainya. Tapi yang dasar ini cuma paling besar ini 2. Cara kerjanya gimana sih? Nah, ini mungkin saya lebih spend sedikit time di sini, mudah-mudahan bisa cepat. Jadi caranya itu si modul surya ini, dia pertama kali itu menyerap cahaya matahari. Kenapa bisa kayak gitu? Ini bahannya ini semikonduktor. Semikonduktor itu ada band gap-nya. Jadi nanti begitu sinar foton masuk ke sini, kalau ada band gap, energi elektron di dalam materialnya ini bakal naik. Lalu kalau dia melebihi band gap-nya, dia bisa jadi quasi free elektron sama sama hole. Lalu dia menghasilkan elektron-elektron ini. Itu aja. Lalu kalau misalnya kita desain dengan baik, ini bisa begitu dia ada hole kayak gini, dia bisa dialirkan. Jadi membuat satu dioda, dia langsung karena potensinya berbeda, dia bakal bisa bergerak otomatis. Tinggal disambung aja dengan kalau kita mikir secara gedenya kabel, tapi karena ini kecil, jadi kita biasanya pakai kita print metal lah. Jadi kita kasih jalur listriknya. Jadi nanti elektron mulai bergerak menjadi arus listrik. Setelah kalau satu doang selnya itu dikit banget nih arus listrik yang dihasilkan. Jadi kita seriin dengan banyak sel. Banyak sel itu menjadi satu modul seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat nih, saya ada gambar yang gede nggak? Saya nggak ada gambar yang gede. Tapi kalau kita lihat satu panel listrik itu kan biasanya ada kayak kotak-kotak hitamnya ya. Kotak hitam satu sel, terus disambung secara seri dengan sel berikutnya, disambung dengan seri dengan sel berikutnya. Nah, lalu kalau serinya 2, serinya 3, serinya 4, voltasenya naik. Ingat, kalau untuk kelistrikan, kalau disambung secara seri, voltase naik, arus sama ya. Lalu kalau ntar ada juga yang paralelnya, itu arusnya sama, arusnya nambah, tapi voltasenya sama. Dan itu caranya kita menghasilkan keluaran dari si modul ini adalah berapa volt dan berapa ampere. Ini dari dihitung aja jumlah selnya itu secara seri berapa, secara paralelnya berapa. Kira-kira modul cuma kayak gitu aja. Lalu keluaran dari modul ini tentunya tergantung dari banyaknya cahaya matahari. Kita masukin ke inverter, dia ini cuma mikroelektronik, conditioning dari listrik dari DC ke AC, lalu tinggal siap pakai. Itu secara kasarnya. Nah ini mungkin tadi yang saya bilang saya nggak mau matematik apa-apa, kita belajar filsafatnya aja kayak gimana, kenapanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita bisa kita bisa prediksi seperti demikian nih. Contohnya kalau modulnya terhalang nih sama yang nggak tahu sama pohon atau ketutupan sama kita lagi jalan nih, ketutupan kan kena bayangan ya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya kan cahayanya ketutupan, makin sedikit. Jadi elektron yang dihasilkan lebih dikit kan, karena foton yang masuk ke modul suryanya lebih sedikit. Kalau lebih sedikit elektronnya, maka ya arus listrik kan banyaknya elektron yang mengalir kan ya. Jadi elektronnya berkurang, jadi arus listriknya berkurang. Maka produksi listrik PLTS-nya berkurang. Paham? Ininya filsafatnya kira-kira begitu. Udah nggak perlu dihitung-hitung pakai formulanya kayak gimana lah, kira-kiranya mah kayak gitu. Ini yang lebih penting. Nanti kalau mau tahu persisnya berkurangnya berapa, ya itu baru kita lihat matematiknya. Lalu kalau misalnya modulnya nggak menghadap matahari nih, ya saya nggak tahu lah. Kalau ini kan kita hadapin ke atas, kalau modulnya itu kayak di dinding, jadi ngadapnya ke samping, gimana dong? Sama aja kan kalau kita ngadap ke samping, cahaya matahari yang nyampe ke si modulnya kan sama aja nih, berkurang juga kan? Karena kayak gitu, elektron yang dihasilkan lebih sedikit. Karena elektron yang dihasilkan lebih sedikit, arus listriknya juga sama berkurang.
maka produksi listrik PLTS-nya juga berkurang, dan pemakaian yang dihasilkan untuk kita juga berkurang. Listrik yang dihasilkan. Jadi kalau kita mau mendesain suatu sistem, harus dipastikan ngadapnya juga bagus gitu loh, ke atas ngadap ke matahari. Mungkin di Indonesia nggak begitu problem karena ya kita kan di Khatulistiwa ya, tapi kalau misalnya di negara yang subtropis, mereka harus pastiin kalau di utara kita harus ngadap ke selatan sedikit, kalau di selatan kita harus ngadap ke utara sedikit, dan lain sebagainya. Oke? Nah, pertanyaan yang sama nih, hanya dengan kriteria yang sama. Kalau misalnya ada awan gimana? Kalau ada awan juga intinya kan terhalang juga kan? Jadi kalau ada awan, cahayanya lebih sedikit, elektronnya lebih sedikit. Maka arus listriknya juga berkurang. Ini suatu pertanyaan yang sering ditanya sama customer kita. Pak, kalau misalnya ada awan lewat, produksi listrik berkurang atau enggak? Sekarang kita tahu jawabannya kan? Jadi pasti nanti tinggi, pas ada awan lewat, turun. Habis itu pas awannya udah keluar lagi, naik lagi. Karena prinsip kerjanya, ya tadi seperti saya bilang, dia menerima cahaya matahari, lalu cahaya mataharinya diubah menjadi listrik. Karena dia jadi elektron dulu, elektronnya mengalir jadi listrik. Oke. Kalau lampu atau sumber cahaya lain kayak gimana? Nggak terhalang, nggak apa. Nah, ini nanti kalau yang udah pernah udah pernah ngukur-ngukur cahaya gitu ya, kita tahu bahwa cahaya matahari, cahaya dari lampu itu pasti jauh banget kalau dibandingin sama cahaya matahari ya, intensitasnya. Jadi karena hal yang sama juga, lebih sedikit cahayanya, lebih sedikit fotonnya, lebih sedikit elektronnya. Kok bisa terang sih? Kalau kita malam-malam pakai lampu kan rasanya kayak terang banget gitu ya. Itu mah karena mata manusia itu luar biasa. Sensitivitas kita sangat adaptable banget, dari yang sangat redup sampai ke yang sangat terang, itu kita bisa beradaptasi lah. Oke. Nah, ini mungkin yang pertanyaan yang agak menarik atau berbeda dikit. Pak, kalau di Surabaya kan panas ya, atau kalau di Palangkaraya kan lebih panas ya daripada Jakarta atau di Bandung gitu ya. Artinya lebih ini dong, lebih banyak dong hasil pengeluaran listrik yang dihasilkan. Jawabannya enggak. Kenapa? Padahal lebih panas di sana. Tadi yang saya bilang, cara kerjanya adalah menerima cahaya matahari ya, bukan panas dari matahari ya. Oke, pelan-pelan nih. Cahaya matahari yang nyampe mungkin sama. By the way, di Palangkaraya sama di Jakarta ininya intensitas mataharinya hampir sama. Karena di Palangkaraya banyak awannya. Kalau intensitas mataharinya sama dong, jumlah elektronnya juga yang dihasilkan sama dong ya. Jadi dari sininya sama. Tapi ini kalau yang Anda masih ingat, kalau hambatan listrik kan berbanding lurus ya sama temperatur. Jadi kalau hambatan pas kita menyalurkan si ininya mengalir di dalam, bukan kabel ya, di dalam si jalur listriknya, kita pakainya fingers kayak gitu, kita print. Efisiensi penyalurannya lebih rendah dong karena dia lebih panas nih si udaranya. Jadi sebenarnya kita menurun, bukan karena jumlah elektronnya menurun, tetapi karena hambatan di jalur listriknya naik karena panasnya makin tinggi. Jadi ini yang patut dilihat. Jadi modul surya menerima cahaya matahari untuk diubah menjadi listrik, bukan menerima panas matahari. Kalau makin panas, malah kita produksinya turun karena hambatan di kabel-kabel dan kawan-kawannya jadi naik. Jadi sebenarnya paling bagus ini kita taruhnya di Antartika karena dingin banget. Jadi hambatannya rendah, tapi cahayanya juga bagus. Ini di Antartika itu kita bagus banget kalau untuk kristalin silikon. Ini juga sering ditanya. Nah, mungkin sedikit gambaran yang lebih besar. Jadi gimana tadi caranya ya, kita PLTS ini nyambung dari modulnya, kita rangkai jadi beberapa seri, beberapa paralel, kita sambung ke inverternya. Inverter itu nanti kalau PLTS atap disambung ke pelanggan, lalu dari pelanggan ini baru didistribusikan ke
ke peralatan-peralatan yang dipakai. Dari pelanggan ini baru ke grid atau dalam hal ini PLN. Dari PLN nanti dia bisa bolak-balik, kira-kira begitu. Oke. Lalu Surya ini mungkin saya sharing sedikit Surya ini seperti apa. Jadi kita bergerak di bidang renewable energy. Saya rasa kita ingin, waktu saya mulai ini dengan rekan saya di tahun 2018, kita ingin kita percaya bahwa renewable energy adalah masa depan Indonesia. Ya, karena tadi kita membutuhkan listrik, kita membutuhkan suatu listrik yang terbarukan. Lalu tadi salah satu challenge-nya adalah financing untuk energi terbarukan ini. Jadi Surya ini adalah yang pertama menawarkan DP 0 untuk tenaga surya, PLTS atau apa aja. Dan kita melakukan ini karena kita lihat bahwa challenge-nya di Indonesia adalah pendanaan. Tentunya ada challenge tekniknya, saya nggak bakal jauh ke dalam situ, tapi itu yang dua angle lah. Satu challenge dari financialnya, satu lagi challenge secara teknisnya. Kita melihat dulu kebutuhan di Indonesia ini apa sih, lalu kita mencoba tackle challenge-nya itu, dan ini yang membuat kita sukses. Jadi problemnya apa? Kita analisa dulu secara kritis. Solusinya apa? Berikan solusi itu, tawarkan solusi itu. That's how you success. Sekarang ini kita sudah ada lebih dari 25 proyek di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Kita juga ada di Palembang. Lalu di Jabodetabek ini banyaknya, dan ada beberapa lagi yang di daerah Jawa Timur. Sekarang kita ada juga di Jawa Barat. Kita lagi feasibility study di Bali. Dan masih ada banyak lah ke depannya. Dan kita selalu mengukur kontribusi kita ya. Tadi kita bilang kita ingin suatu kontribusi yang terukur terhadap lingkungan dan juga terhadap supaya kita yakin lah bahwa kita renewable ke depan itu sangat baik. Saat ini ya terus terang mungkin besar 5 juta kilogram atau 5.000 ton CO2 kedengarannya besar sekali, tapi ya terus terang kalau untuk skala global kita masih butuh jauh lebih banyak lagi. Jadi PR-nya masih besar lah untuk Indonesia ini, dan saya harap Surya dapat berkontribusi dengan lebih konkret lagi, kita bisa kontribusi terhadap energi terbarukan di Indonesia. Mungkin pertanyaan yang paling penting untuk adik-adik, bisa nggak sih dengan gelar fisika atau FMIPA lainnya untuk berkarya di bidang EBT? Saya kasih contoh dari Surya aja deh ya. Kalau kita melihat FMIPA dan Fakultas Teknik dari di Surya, kita itu sekitar berapa tuh? 23 dari 37, mungkin 2/3-nya dari Surya ini adalah lulusan teknis. Tadi saya coba hitung-hitung, teknik elektro 5, jadi ini biasanya PV engineer kita. Teknik fisikanya ada 3 orang, fisika sendiri kita juga ada 3 orang, jadi kedua paling banyak. Teknik mesin 2, EBT-nya 1, lulusan kimia juga ada 1, lalu SMK-nya dari Underfield Engineer kita, yang bagian SMK teknik ada 8 orang. Sisanya baru non-teknis, jadi banyak banget. Lalu kerjanya apa aja nih di Surya, jurusan-jurusan ini? Beberapa jadi eksekutif, jadi saya lulusan fisika, co-founder saya juga lulusan dari teknik elektro, satu lagi itu dari teknik product engineer, teknik industri gitu. Analis saya juga dari fisika, engineer saya dari teknik elektro, teknik fisika, 1 orang dari teknik mesin. Nah ini mungkin beliau juga lulusan dari nggak ngapal doang, tapi belajar logikanya. Teknik mesin, habis itu ngerjainnya PV yang notabene banyaknya teknik elektronya. Project manager kita juga dari teknik mesin.
akhirnya jadi ngurusin jadi the best person yang pernah saya lihat untuk project managing, administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya belajar juga kelistrikan. Di operation saya satu dari fisika, satu lagi dari kimia, dari maintenance juga, ini banyaknya dari teknik sama dari fisika. Dan mungkin kaget juga, business development kita top performernya sekarang bukan dari jurusan bisnis, tapi dari teknik fisika. Dulunya, teknik fisika ITB. Dia waktu join ke Surya, dia bilang, Pak, saya pengen lebih lebih interaksi dengan customer. Saya capek nih di lulusan saya teknik fisika, jadi project manager 6 tahun. Saya udah cukup malang buana keliling Indonesia, sekarang saya pengennya ngobrol sama customer. Business development. Awalnya setengah mati kita pikir ini benar atau enggak, sekarang jadi top performernya. So, ini mungkin suatu bayangan buat Anda. Yang paling penting itu di fisika adalah kemampuan untuk menganalisa teknik, analisa, dan berpikir secara kritis. Ini adalah suatu bekal yang mungkin ya paling baik di fisika dapatnya gitu loh. Kita dapat logikanya karena kita sangat heavy di matematik, tapi kita juga selalu diingatkan bahwa semua logika ini harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bagian dengan nature. Kita harus cek selalu. Jangan sampai ada fisika yang teori wungkul lah, ngomongnya hanya teori aja, nggak ada perbandingannya dengan keadaan real di luar ini seperti apa. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Saya ingin akhiri dengan 5 nasihat untuk sukses. Saya baru share ini juga ke universitas di Amerika untuk sama-sama anak rantau. 1, ini 5 ini yang mungkin kalau saya bisa bilang membawa saya lah di throughout ini suatu perjalanan yang tidak bisa saya bayangkan, yang nggak ketebak arahnya kemana. Jadi saya yakin kalau 5 ini diturutin, saya yakin Anda bisa sukses. Mungkin 1 yang dari semua orang, dari ibu, bapak, sampai dosen semua selalu ingetin juga, work hard, play hard, dan jangan lupa berdoa. Pasti nyambi, tadi saya bilang, karena nyambi juga mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan yang lain, lalu kita mengajarkan kita untuk mengelola finansial kita, untuk memprioritasasi, untuk berdisiplin, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa, kalau misalnya yang lain, teman-teman yang lain, ayo dong, kita ngedugem atau ya boleh aja, tapi kerjaan udah beres atau belum? Prioritasnya di mana? Kalau mau ngedugem ntar malam, beresin dulu kerjaannya. Kalau mau beres kerjaannya, kudu lihat prioritasnya kita harus kayak gimana dulu nih. Karena waktu kita cuma 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Sayangnya, kalau kita orang fisika tahu kan, waktu nggak bergerak mundur. Kita nggak bisa ngulang apa yang sudah kita lakukan kan. Waktu hanya berjalan satu arah. Dan waktu kita terbatas. Belum lagi energi kita. Yang mungkin satu lagi energi itu, tidurnya jangan kelamaan deh. Kalau yang mager, doyan mager-mager. Waktu kita cuma 24 jam. Kalau tidurnya udah 8 jam, itu sepertiga waktu kita udah habis. 2, nah ini mungkin yang jarang didengar. Saya belajar ini dari salah satu dosen saya. Sangat spesial. Dosen yang dapat Nobel Prize. Kalau orang bilang jangan takut gagal. Kalau dia ngomongnya, gagal sesering mungkin. Kenapa? Karena kita itu belajar dari kegagalan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah belajar. Karena kita nggak pernah tahu kita salahnya di mana. Nah, saya mikir, ya benar juga ini orang kalau dapat Nobel Prize, kelasnya udah beda nih ngomongnya. Belajarnya gagalnya sesering mungkin. Yang penting, setiap kali Anda gagal, jangan pernah menyerah dan selalu improve diri sendiri. Kalau buat dia, ini adalah pengertian dari belajar. Kita harus gagal, karena kalau kita nggak gagal, gimana kita bisa tahu kalau kita salah? Lalu setelah kita salah,
kita perbaikin. Nah, itu kan belajar. Gitu. Yang ketiga, jangan kebanyakan ngomong. Karena kalau kita ngomong, kita nggak bisa mendengarkan. Kalau kita nggak bisa mendengarkan, kita nggak bisa belajar. Lalu yang satu lagi, ini terutama buat yang muda-muda, pelan dikit, berikan sedikit waktu untuk berpikir. Jadi, kalau kita ngomongnya kan tong kosong nyaring bunyinya ya. Nah, itu mungkin itu sangat benar sekali. Kalau kita ngomong terus, akhirnya kan kita nggak ada yang masuk, keluar terus. Nggak ada yang masuk, kita yang nggak ada yang belajar. Gitu ya. Jadi, coba kita belajar mendengarkan orang lain, karena yang namanya belajar harus ada yang masuk. Dan satu lagi, karena kita harus belajar kritis, slow down. Pikirkan, pahami. Nah, mungkin yang keempat ini agak aneh, mungkin dibilang ini terlalu idealis, tapi saya rasa enggak. Apapun yang Anda lakukan itu untuk membantu orang lain. Dari hal yang kecil maupun sampai ke yang besar. Yang kecil mungkin gampang ya kalau yang kecil. Selalu bantu orang lain. Kalau ada dari profesi, ini kalau di sana ada di Amerika ada ikrar untuk semua engineer, bahwa kita tidak segala pengetahuan kita akan dilakukan untuk kebaikan orang lain, dan kita tidak akan menggunakan pengetahuan kita untuk do harm, untuk menyakiti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu ikrar dari engineer di Amerika. Halo? Bang Edwin? Halo? Ya. Putus ya? Oh enggak? Sempat sebentar. Sekarang udah lancar. Oh, udah lancar. Oke. Ini saya masih mandek, jadi saya nggak tahu nih apa yang ditunjukin. Jadi mungkin yang keempat itu. Yang kelima, saya nggak tahu ini keluar. Kalau misalnya nggak keluar, saya lanjut aja karena suara saya mungkin masih kedengeran ya. Jadi yang kelima itu just do it. Just do it. Kenapa? Banyak orang yang tanya saya, kalau untuk membuat suatu startup itu kayak gimana sih yang pentingnya? Jadi, mungkin di sini saya rasa saya mendengarkan banyak banget ide-ide yang baik dari teman-teman yang antusias tentang startup. Lalu beberapa yang lain juga bahkan sudah punya bisnis model yang mantap gitu ya. Tapi banyak sekali dari mereka ini yang tidak melakukannya gitu loh. Tidak memulai untuk membangun cita-cita ini. Jadi akhirnya mereka hanya mandek di tahap ide doang. Makanya saya ingin kasih satu lagi ini, just do it. Kalau Anda yakin akan sesuatu, yakin banget nih bahwa ini adalah yang terbaik, lakukan. Jangan ragu-ragu. Dan saya rasa untuk orang fisika, tadi kan Anda belajar berpikir kritis, jadi kalau yakin harus yakin banget ya. Karena sudah dianalisa sejauh mungkin. Ini makanya sangat penting. Jadi yang terakhir, just do it. Mungkin terakhir ini bonus khusus buat Anda yang di fisika. Tadi satu tentang belajar programming, karena kedepannya ini sangat berguna sekali. Lalu yang satu lagi itu nyambilah sambil kuliah. Karena Anda bakal belajar banyak sekali life skill dari nyambi. Nggak usah nyambi yang berhubungan dengan fisika. Ada baiknya juga nyambinya yang nggak berhubungan dengan fisika.
ngajar ada kalau teman saya ada yang nyambinya jadi juru masak, ada tukang cuci piring juga ada, dan mereka semua belajar berinteraksi dengan manusia, belajar juga ada yang belajar keuangan gara-gara dia nyambi jadi tukang cuci piring, itu juga ada. Belajar dari bosnya. Jadi belajar programming sama nyambi. So mungkin sebagai ininya, work hard, play hard, jangan lupa berdoa, gagal sesering mungkin, tapi jangan menyerah, belajar dari kegagalan kita, dengarkan orang lain, itu cara kita untuk belajar, dan kalau udah dengarkan juga sudah pahami, pikirkan apa yang kita baru pelajari, bantulah orang lain, jadikan ini dari dasar dari setiap setiap kelakuan kita, apa yang kita lakukan. Lalu yang terakhir ya, kalau sudah yakin bahwa ada suatu ide yang baik, do it. Jangan stop. Lakukan langkah yang pertama. Itu cara kita untuk mengajukannya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kayaknya waktunya udah hampir habis. Jadi terima kasih. Saya harap sesi ini dapat berguna untuk Anda semua. Jangan khawatir Anda telah memilih jalan yang benar atau tersesat di jalan yang benar. Kalau kata Pak Dirga, di depan saya jadilah orang yang berguna untuk sesama lah. Dan saya yakin Anda akan jadi makhluk-makhluk yang sukses ke depannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Iya, terima kasih banyak Pak Edwin sudah menyampaikan materinya. Buat saya sendiri ini jadi apa ya? Ya pembelajaran pribadi lagi lah, pembelajaran pribadi karena memang masih memiliki banyak kekurangan. Tadi melihat dari apa yang disampaikan Pak Edwin itu ya sangat luar biasa lah menurut saya. Ya, just do it. Kalau saya dari dulu ya, do it. Gagal urusan belakangan lah gitu. Pokoknya lakukan aja dulu. Dan tadi yang paling penting itu memang tadi saya juga kan sering bilang selalu pokoknya kita belajar untuk bisa belajar gitu. Jadi kalau ada dosen saya dulu bilang, kalian kuliah itu kalau misalkan dosen fisika nih ya, jarang bilang kalian kuliah itu lulusnya bisa begini, paling bilangnya begini. Ketika kalian kuliah itu kalian belajar untuk bisa belajar. Gitu. Jadi dimanapun apapun nanti itu kalian gampang untuk mempelajarinya ya. Belajar untuk bisa belajar. Ya, seru sekali lah hari ini gitu. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin didiskusikan atau saya dulu lah sebentar gitu. Karena atau saya dulu nih Bang Edwin, ini saya mau tahu di luar materi ini. Selama jadi RE di situ gimana sih? Jadi research assistant di USA itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Ya, maksudnya kan tadi memang kita punya waktu 24 jam gitu. Ya tidurnya berapa jam lah pasti di RE itu. Oh, itu mah dikit itu pasti. Jadi tergantung ya. Ya mungkin bisa dibilang saya lebih beruntung sedikit. Jadi kita kan memilih mau ikut di laboratorium yang mana, di proyek yang mana. Ada yang ya saya terus terang cocok lah dengan rekan-rekan saya. Jadi dari segi itu no problem. Saya tahu ada beberapa teman saya yang nggak cocok dan akhirnya pindah lab gara-gara ya ada drama lah. Baik itu dengan rekannya atau dengan profesornya. Itu ada juga yang minatnya berubah. Saya juga beruntung karena minat saya masih nggak berubah. Lalu kalau kayak gitu ya keadaan mungkin beda ya. Di tengah jalan wah saya nggak suka nih yang kayak gini, terlalu menjelimet atau aduh terlalu membosankan, itu ada. Kalau dari saya sendiri memang setelah join di sana passionnya di situ aja terus lanjut. Saya juga belajar dari banyak orang dan mungkin
karena berinteraksi dengan banyak orang ini yang ngebikin saya nggak hilang semangat gitu ya. Kerjaannya ya lumayan berat, dan kita yang namanya riset itu tidak ada panduannya. Dan ini di mana bekerja kritis itu penting ya, yang namanya riset kan nggak ada gitu loh, orang lain udah ngerjain kayak gini. Hasilnya itu seperti A loh. Ini kita tidak mereplikasi hasil dari orang lain most of the time. Karena ya kita nggak tahu nih, kita mengeksplorasi apa si ininya, apapun yang kita lakukan gitu kan ya. Jadi makanya kita harus tadi berpikir kritis, analisa, dan yakin apa yang kita lakukan itu benar, itu sangat penting. Kalau enggak, jadi tanya dulu dong, ini benar atau enggak? Ini benar atau enggak? Kalau saya keluarin, saya publish, lalu hasilnya salah, malu loh. Karena nanti pasti ada orang lain yang nemuin kalau saya itu salah, akhirnya itu paper harus saya tarik lagi. Itu kan malunya bukan main kan, tercoreng sepanjang masa itu, sampai mati di bawah itu. Nah, jadi memang Benar-benar. iya. Lalu kan ada tenggat waktunya juga. Dana untuk riset nggak bakal ngalir terus. Ada milestone-nya, jadi ya kadang-kadang kita harus stay sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saya waktu itu kalau untuk ke lab harus nyetir 1 jam, balik nyampe rumah jam 5 pagi, tidur, jam 10 pagi udah meeting lagi, jadi jam 9 harus udah jalan. Ya itu gitu. Teman saya bahkan ada yang sampai udah tidurnya di mobil aja, ada juga yang tidurnya di kantor pakai sleeping bag gitu juga ada. Sering lah yang kayak gituan. Dan mungkin gagal sesering mungkin itu juga sangat penting ya di sini ya. Karena saya nggak tahu, saya bikin sampel itu mungkin udah di atas 1000 kali selama 6 tahun itu. Dan akhirnya yang masuk ke paper, yang masuk ke suatu jurnal publikasi yang dianggap berhasil, itu ya paling nggak cuma 20, nggak ada 100. Dari di atas 1000. Nah, kita kan kudu ngitung, kita coba-coba, selalu salah terus. Kayaknya 90% gagal, 10% ini juga kayaknya itu udah overestimate kali. Mungkin yang berhasil itu cuma 2%, 3%. Jadi pasti gagal terus lah. Gagal yang lucu-lucu juga banyak. Ada yang kayak karena AC-nya nyala, habis itu datanya jadi ngawur semua. Ada karena yang kereta lewat, itu habis itu datanya jadi hancur semua. Ada juga. Itu dan di sini kemampuan kita untuk berpikir kritis itu yang diuji ya. Tahu nggak sih kenapa datanya itu kalau dari teorinya itu harusnya kayak gini, tapi kenapa datanya kayak gini? Kita bisa jelasin semua nggak? Itu yang kemampuan berpikiran kritis. Ya mungkin itu ngasih gambaran sedikit lah. Jadi kalau kerja sampai malam, sering banget. Kalau untuk gagal, sering. Itu mah udah makanan sehari-hari itu. Ya, kira-kira begitu kali ya. Poin pertama wejangan hari ini ya. Jadi kalau saya juga pasti nyambi dulu lah. Dulu semasa kuliah juga nyambi, S1, S2 tuh pasti nyambi gitu. Dan ya ini makanya contoh untuk semuanya tuh nggak ada, pasti harus kerja keras itu. Nggak mungkin dilihat sekarang enak-enaknya dulu nggak kerja keras, itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Dan kelihatan Pasti banget. kerja Kita keras. bahkan sekarang kalau kita rekrutmen, kelihatan buat perbedaan dari talent kita yang udah pernah punya pengalaman kerja, dan pengalaman kerja ini kita juga lihat nyambi itu juga termasuk pengalaman kerja. Siapapun yang udah pernah nyambi atau kerja sebelumnya itu lebih mulus lah pada saat kita terima masuk ke sini, karena ya mereka sudah ada pengalaman untuk berinteraksi dengan non student gitu ya, benar-benar di dalam workforce gitu. Jadi sangat beda cara interaksinya, lebih luas, lebih street smart, lebih disiplin, itu kelihatan banget. Jadi nyambi lah. Ya wajib lah nyambi itu. Benar sekali itu untuk membangun pengalaman kita. Yeah. Oke, mungkin nanti kalau nanti kita dua aja ngobrol nih Bang. Oh iya, Nah, silakan. silakan ada yang mau bertanya langsung. Jadi salah satu
ya pede itu penting gitu. Memang kepedean itu nggak bagus juga tadi kalau dibilang dibilang Pak Edwin tadi ada satu kita harus ngerem nih, banyak mendengarkan. Nah, tapi bertanya juga, berpikir kritis tadi itu penting gitu. Dan berpikir kritis. Nah, mungkin dari teman-teman atau adik-adik siswa mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Kalau enggak ya kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit lah Bang gitu. Walaupun sudah jam 12 ya. Saya masih ada beberapa penasaran lagi sebenarnya. Kalau mungkin bisa kalau ada yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Atau mungkin di cut aja. Halo, Pak Dirga. Oh ya silakan Pak Budi. Oke, ini yang mahasiswa dan siswa ini ada yang mau bertanya nggak? Kalau Ada. nggak ada, saya mungkin ya apa ya, Berkenalan. gitu ya dengan Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin. Materinya bukan lagi cukup ya, tapi sangat menarik, sangat memotivasi untuk kami di fisika ini banyak dosen muda dan umur fisika kan masih baru ya Pak Edwin ya, jadi sangat memotivasi. Mudah-mudahan juga mahasiswa di sini bisa mengikuti jejak Pak Edwin maksudnya. Baik Pak Edwin, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kita di lembaga pendidikan itu kan melakukan riset, gitu ya. Apalagi sekarang kementerian mencanangkan bagaimana riset dan industri itu harus bersinergi. Makanya kemudian Kementerian Pendidikan sekarang membuat misalnya Kedaireka dan macam-macam programnya untuk mensinergikan antara riset di lembaga pendidikan dengan industri. Nah, saya pikir Pak Edwin adalah orang yang kemudian sudah melakukan best practice yang bisa membuat itu menjadi nyata gitu ya. Misalnya hasil riset kemudian jadi sebuah startup. Mungkin kami minta mungkin semacam tips atau mungkin sharing pengalaman bagaimana kemudian dari hasil riset itu menjadi sebuah produk untuk diindustrikan gitu. Mungkin itu yang pertama Pak Edwin. Yang kedua adalah mungkin ini istilah nembak proposal ini. Maksudnya tadi saya lihat di beberapa SDM di Surya itu ada fisika, lulusan fisika gitu ya. Nah, apakah satu ini kan saya fisika. Ya. Ya. Kita kan juga ini ya, mahasiswa kita juga perlu istilah apa ya, semacam ya tadi mungkin nyambi, tapi kalau di lembaga pendidikan kan kita dikenal di sini mungkin ada istilah magang dan sebagainya. Apakah memungkinkan untuk mahasiswa kami di Prodi Fisika ini untuk misalnya magang di Surya atau belajar gitu? Apakah memungkinkan hal tersebut? Mungkin dua itu dulu Pak Edwin. Terima kasih banyak. Yang kedua sih dengan senang hati Pak. Kita juga kita udah terima magang, anak magang berapa ya? Pak Adit di sini mungkin lebih tahu kali. Anak magang kita berapa Pak Adit kemarin ini? Udah pernah 1, 2, 3, 4, mungkin 5 orang ya. Dan dengan jangka waktu yang berbeda-beda di bidang-bidangnya juga yang berbeda. Ada yang dari sales, ada yang dari operation, ada yang dari engineering. Kita dengan senang hati ngebantu, tapi mungkin disesuaikan aja waktunya. Dan tentu ini karena COVID ini sekarang mau magangnya ya pasti dari secara remote kan, secara jarak jauh juga. Jadi mau di Palangkaraya, mau di mana, saya nggak peduli. Sekarang kemarin saya baru ngobrol juga, kalau magang dari luar negeri, dari Amerika gimana? Saya bilang nggak apa-apa, asal bisa ikutin jam kerja kita aja. Jadi baru aja kemarin, baru tanya-tanya dengan tim Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jadi no problem. Yang pertama tentang industrial research ya. Mungkin satu ini klarifikasi dulu. Jadi saya tidak membawa hasil riset saya untuk jadi surya gitu ya. Ini sebenarnya belok yang beda banget nih. Dulu saya ngerjainnya sel. Paten saya sebenarnya kalau di Amerika itu paten itu bukan milik inventor, bukan milik penemu, tapi milik laboratoriumnya atau pendanaan. Yang dananya siapa yang ngasih dananya. Kalau di Jerman kan di-share barengan ya antara pemberi dana sama penemu. Kalau di Amerika enggak. Penemu nggak dapat royalti sama sekali. Jadi itu bukan hak saya lagi, walaupun saya dicatat sebagai penemu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan itu, dengan hasil riset saya. Saya ngerti sedikit tentang industrial research karena ya waktu di Intel saya melakukan industrial research. Mungkin
satu hal yang seringkali terlewat dari instansi pemerintah. Yang saya lihat juga di Indonesia masih sangat susah tentang industrial research ini bagaimana. Dan bukan di sini aja. Sebenarnya kemarin saya baru ngomong sama MIT juga, mungkin kesalahan mereka juga sama di situ. Apalagi kalau ngebawa dari satu hasil lab ke produk. Nomor satu yang namanya komersial, untung. Perhitungan keuntungan harus ada. Kalau tidak ada nilai lebih, maka ya buat apa? Nah, ini balik lagi ke poin nomor 4 tadi saya. Apapun yang Anda lakukan harus membantu teman-teman sekitarnya. Bring value add. Bahkan secara komersial juga tetap bring value add kan ya. Kalau cuman bedanya itu cuman dinilai secara rupiah gitu loh. Kalau nggak ada value add-nya nggak dinilai secara rupiahnya ya nol. Jadi walaupun barangnya keren, tapi nggak memberi value add pada saat itu di situ nggak ada. Ini makanya saya juga mungkin sedikit ini sharing kenapa saya bilang saya dan teman saya planning tentang Surya ini dari tahun 2009-an. Karena kita melihat nggak bakal masuk ke pasar Indonesia. Secara komersial nggak bisa. Lalu kita buru-buru kita akselerasi pada tahun 2018, 2017, 2018 karena kita melihat kali ini baru bisa masuk ke kondisi pasar di Indonesia. Jadi keuntungan value add itu harus ada karena namanya komersial. Ini akan menjadi sesuatu yang harus memiliki nilai rupiah. Nah, berhubungan dengan ini adalah budgeting dan sama timeline dari riset. Jadi budgetnya berapa? Karena kalau kita ngomong profit, artinya kita setelah dijual harus bisa nutup ini, bahkan bisa lebih banyak lagi. Harus ada keuntungan. Timeline kenapa? Karena yang namanya produk ini, timeline-nya juga harus pas. Tadi kan saya bilang 2017 ya saya masuk Indonesia ya, balik ke Indonesia untuk memulai Surya ini. Karena kalau misalnya produk kita molor, ya artinya bunganya udah naik lagi. Kalau misalnya kita risetnya hanya bisa 1 tahun, mungkin ya bunganya udah numpuk, kita untuk balik modal bakal jauh lebih ini lagi, bakal lebih susah lagi. Jadi tantangan yang paling besar untuk periset peneliti yang saya lihat ya ini sisi komersial dari apa yang kita riset, yang kita teliti. Ini kalau untuk industrial research. Saya kemarin ngobrol dengan MIT, dia bilang, belum komersial. Ya mungkin belum komersial di Amerika, karena batasan-batasannya kan banyak ya, requirements-nya. Itu product development di Amerika itu bisa sampai 6 tahun, 10 tahun. Dari lab sampai ke komersial. Yang ingin saya tawarkan adalah, peraturan di sini lebih rileks. Berani nggak jual dulu ke Indonesia? Habis itu kita terapkan di Indonesia, anggap aja ini sebagai prototipenya. Bisa dimasukkan sebagai portfolio baru mereka. Baru dijual ke Amerika, berani nggak? Itu yang saya tawarkan ke mereka. Dengan kata lain, ya memang keuntungannya di mana? Kalau kita ada kesempatan untuk meraih keuntungan di tempat lain, mengapa tidak? Karena kita harus dibandingkan dengan kondisi riset kita juga kan ya. Intinya begitu. Jadi kaitan dengan bidang komersialnya itu yang paling penting, yang saya lihat hilang dari pemerintah. Dari bayangan pemerintah, pikirannya hanya saya ngeriset nih, butuh dana sekian. Output risetnya apa? Kapan bisa keluar outputnya? Kalau kita nggak tahu kapan outputnya, apa produknya, kita nggak tahu value add-nya si produk ini berapa dan apa. Itu sih yang susah. Dan tentunya kalau nggak dapat dana 5 tahun atau dana 3 tahun minimal gitu ya, wah setengah mati. Karena tiap tahun akhirnya principal investigator-nya, tim lead-nya itu ya kerjanya cuma bikin proposal aja terus tiap tahun. Kan nggak jalan dong. Nah itu ngeriset apa dong? Minimal dana harus 3 tahun aja udah mepet. Itu paling pendek. 5 tahun lah minimal. Harus ada sedikit kepastian, tapi harus dorong juga dari ini. Sebagai bayangan gitu ya di industri semikonduktor untuk chip. 2 tahun harus produk baru. Tiap 2 tahun harus produk baru. Keluar dari lab. Siap komersial.
sekitar 2, 3, 4 tahun lagi untuk scale up dan lain sebagainya. 3 tahun lagi untuk upgrading, 4 tahun lagi untuk replacement. Tiap 2 tahun harus keluar produk baru. Kalau enggak itu tidak komersial. Jadi itu contohnya. Harus ada tenggat waktu, harus yakin bisa keluar barangnya. Kalau kita masih yang seru kayak gitu, forget it. Itu udah nggak bisa. Jadi memang harus industrial relation itu kebanyakan kita ngobrol dengan kita dalam peneliti ngobrol dengan dari industri, apa sih yang biasanya dibutuhkan dari industri, produk macam apa sih, analisa macam apa. Habis itu kita kita tidak mendesain riset kita itu dari dari minat kita, tapi kita mendesain riset kita itu berdasarkan kebutuhan dari industri. Habis itu tenggat waktunya kelihatan, keuangannya kelihatan, timeline-nya kelihatan, value add-nya kelihatan, baru kita ini. Karena kalau dari industri juga nggak dapat kepastian, ini value add-nya bagaimana, ya kan nggak bakal mau mereka mendanai kan ya. Terakhir yang paling sering itu kalau mau detail dikit, pasti mereka minta denda. Kalau Anda tidak bisa memberikan hasil dalam sekian tahun, bakal didenda berapa. So be ready for that. Jadi timbal baliknya ada nih. Duit tidak ada yang gratis kalau buat industri. Ya gitulah, tidak ada hibah lah di industri. Iya. Terima kasih Pak Edwin. Gimana Pak Budi? Baik, terima kasih Pak Edwin. Banyak value-value yang baik untuk kami, dan mungkin di sini ada mahasiswa ya, mungkin tidak semua mahasiswa fisika. Tadi sudah Pak Edwin dan Surya sudah bersedia. Jika nanti ada mahasiswa yang magang ya, oke, nanti silahkan mahasiswa yang berminat di bidang-bidang yang sesuai dengan Surya ya, kita coba fasilitasi gitu ya untuk bisa magang di Surya. Terima kasih Pak Edwin. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya kasih kesempatan satu lagi terakhir gitu. Kalau enggak nanti saya lagi gitu. Terakhir. Ada yang mau enggak? Ini kelemahan kita memang ini ya agak sedikit malu untuk melakukan sesuatu gitu. Takut diremehkan dan segala macam. Padahal kalau enggak ya udah tanya-tanya aja gitu. Just do it kan? Nah, ya, ini just dia. do it. Just do it gitu. Terkadang seperti itu. Just do it. Itu yang penting sih, memang penting sekali itu. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ini mungkin saya cerita 30 detik. Jadi yang kalau tadi saya bilang yang banyak mendengarkan orang yang ngomong itu kan Nobel Prize winner. Dia bilang saya masih ngajar. Kenapa? Karena ya saya udah dibilang saya udah di paling tinggi-tingginya nih. Saya udah nggak bisa belajar sama siapa-siapa lagi. Saya belajar dari murid-murid saya. Dan dia bilang you'll be amazed bagaimana kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang dari murid-murid kita yang kadang-kadang dipikir ini kayaknya goblok ya pertanyaannya kayak gitu ya. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, kita mengerti cara pemikiran mereka, itu jadi suatu cara buat kita pengajar-pengajar ini untuk belajar. Jadi itu saya terbuka banget. Karena banyak yang udah dapat Nobel Prize akhirnya nggak mau ngajar kan, tapi yang satu ini dia ngajar terus. Dia bilang karena itu cara saya belajar untuk dari murid-murid saya. Wah. Dia. Jadi jangan takut bertanya Ya, nih, benar, karena yang top-topnya aja setuju. Belajar dari Anda nih. Kalau saya selalu mempersilahkan bertanya apa saja gitu. Di luar fisika pun silakan gitu. Apa aja. Dari situ kan ya pasti ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan. Yang nyangkut ke fisika itu selalu ada sih kalau menurut saya. Jarang nggak ada yang nggak nyangkut ke fisika. Hampir nggak ada. Kalau menurut saya selalu bisa itu bilang, ya ini fisika. Kemampuan berpikir kita. Oke, mungkin nanti penutup oleh Pak Lukman mungkin ya. Pak Lukman masih ada di sini nggak? Masih ada.
Nanti mungkin saya closing sebentar untuk sesi Pak Edwin. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Materi ini nanti akan kita olah terlebih dahulu dan kita akan share juga ke media sosial karena apalagi bagian awal tadi itu. Bagian awal bagaimana kisah atau cerita perjalanan yakin nggak sih ngambil fisika. Nah, itu bagian awal itu mungkin yang kita akan banyak share kemana-mana. Terima kasih juga sudah sharing tadi. Kami sangat senang. Mungkin untuk untuk magang ataupun mungkin nanti ada waktu luang bisa mengajar di program studi fisika, kita akan bicarakan lebih lanjut mungkin nanti Pak Edwin ya. Bagaimana sistem dan segala macamnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan sharing yang sangat berharga ini. Saya tutup untuk diskusi bersama Pak Edwin Wijonarko. Saya kembalikan ke MC atau mungkin diteruskan aja langsung ditutup oleh Pak Lukman. Pak Lukman? Ya. Ya, silakan mungkin Pak Lukman menutup untuk kegiatan kita di hari Sabtu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edwin Wijonarko atas berbagi ilmunya. Jadi rata-rata teman-teman juga, mungkin saya juga mengalami, pertama kok merasa tersesat. Tapi kata Pak Dika tadi, tersesat ke jalan yang benar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terus bisa tetap berkomunikasi suatu saat kita mengadakan kuliah tamu dan bisa memberikan waktunya juga untuk mengisi materi di Fisika FMIPA UPR. Demikian kegiatan webinar kali ini. Kami tutup dengan tutup dengan resmi ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Lukman. Thank you Bang Edin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga berguna. Semangat belajarnya ya. Ya, makasih Pak Edwin. Yuk, mari selamat siang semua. Minggu depan tentang fisika radiasi, jadi kita ke fisika medis. Minggu depannya lagi itu baru full orang lulusan fisika dia ke bidang marketing gitu. Kalau minggu depan masih kita berhubungan dengan fisika, jadi minggu depannya lagi kita full di orang fisika tapi bisa bekerja di luar fisika dan itu kerjanya bagus ya tadi, berpikir kritis itu. Oke, terima kasih semua untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kehadirannya. Saya end untuk semua ya. Selamat beristirahat dan selamat makan siang juga untuk semua. Saya end meeting untuk semua. Terima kasih.